A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syukurillah taala. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia nikmat Allah, kita diberikan nikmat sehat, nikmat ibadah yang kita dapatkan hari ini. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan tidak lain yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian, selalu dimuliakan, selalu disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita adalah salah satu mukmin yang harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seberapa banyak ujian yang kita terima, seberapa banyak tantangan kita terima, dan seberapa banyak yang kita jalani dalam kehidupan, baik buruknya dirimu, tetaplah beriman kepada Allah, tetaplah untuk melakukan sholat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Meskipun seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya hamba Allah, mereka tetaplah mempunyai kewajiban untuk sholat. Seperti apapun masa lalumu dan seperti apa nanti di masa depanmu, tetaplah melakukan sholat. Dan salah satunya di antara kewajiban yang kita jalani, yaitu salah satunya bagaimana bakti anak kepada orang tua. Nah, bakti seorang anak kepada orang tua begitu banyak kategorinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bagaimana bakti anak kepada seorang tua. Jika dikatakan oleh Rasulullah, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan bagaimana yang kita sebagai seorang anak sebagai seorang anak yang menjadi salah satu yang mencari ridha Allah dan cinta Allah dan mencari ridha keduanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan orang tua kita. Nah, ketika seorang hamba Allah memberikan rahmat kepada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang tidak pernah menanggapi bagaimana kemarahan, bagaimana amarah seorang tua, kedua orang tua, baik bapak ataupun ibu, ini katakan ma'fudihi ta'anhiha illa yarji'un, bahwasanya kembalikanlah marah kedua orang tuamu itu, kembalikanlah kepada Allah lillahi. Bahwasanya apa? Karena ketika seorang hamba, ketika seorang anak itu mempasrahkan baik dan buruknya kedua orang tua, mempasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya punya kewajiban hanya untuk memperingati. Tidak harus begitupun ketika seorang anak mau memberikan nasihat, tidak harus nasihat, peringatan ataupun duduk berdua atau memberitahu sesuatu kepada orang tua, itu salah satunya tidak harus dengan nada tegas, nada terlalu tinggi. Dan ketika baik buruknya kedua orang tua, dikatakan ma'ajahluku jimmatan ilahiyyah atau rahmatul lil alamin, bahwasanya baiknya seorang kedua orang tua adalah salah satu rahmat dari Allah, dan buruknya kedua orang tua adalah salah satu tantangan bagimu. Bagaimana kita menanggapi buruknya kedua orang tua, sikap buruknya kedua orang tua itu merupakan tetaplah orang tuamu. Jadi satu kata, ketika kita mau menyuruhkan salah satu suran dari kedua orang tua, ketika kita mau menanggapi kemarahan kedua orang tua, ya li ihtahqul ahratullah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ketika kedua orang tua itu mau menerima buruknya seorang anak, lalu bagaimana lantas kita seorang anak harus kita tidak menerima dengan kejelekan kedua orang tua. Nah, itu yang harus kita terapi, bagaimana gitu salah satunya menerima baik buruknya kedua orang tua. Ma'ahliyati illahul ajahnukul akhirat analiyatuhul lakul karimah. Ketika kamu ingin mendapatkan salah satu karimah, mendapatkan karim yu'alhiyaji imharkullah mubatakallimu tu'andahim, kecuali kamu salah satunya selain kamu menjadi warga, menjadi salah satu pesantren, menjadi santri yang memang berbakti, menjadi santri yang begitu ta'adim kepada guru, itu salah satunya bagaimana kita tetap menjadi kedua anak yang menjadi berbakti, membawa baik buruknya ke seorang anak. Itu salah satunya itu adalah ajaran ataupun pelajaran hidayah kepada kedua orang tua, bagaimana kedua orang tua tersebut menanggapi dari salah satu ujian yang Allah berikan kepada seorang anak tersebut. Dan ketika kita mau menerima keburukan kedua orang tua, itu salah satunya kita akan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruknya kedua orang tua di matamu dan baiknya kedua orang tua di matamu, tetaplah kedua orang tuamu, tetaplah orang tuamu. Jadi ahliyati ihlak wa akhirat la musalla fa ainihi mujahirat. Ketika lisan yang digunakan oleh kedua orang tuamu, yang digunakan bapak ibumu, kau gunakan, bapak ibumu berkata, janganlah kamu berkata buruk kepadaku, kamu membantah buruknya kedua orang tua, kamu membantah pembicaraan kedua orang tua, baik dari segi itu kebenaran ataupun kejelekan sekalipun, kita itu tetap salah satunya hanya untuk mengingati, sebatas mengingati.
Jadi ketika anak itu berhak untuk mengingati, tapi ketika seorang anak itu terus-menerus memvonis, menyalahkan, mensudutpandangkan, selalu membantah, selalu menggiring, maka jangan kamu harap untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangankan untuk mendapatkan rahmat Allah, rezekimu tidak akan terpelancar dan akan tertutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadikan salah satu hambatan seorang anak untuk sukses di suatu hari nanti. Jadi ketika kita mau berbakti kepada Allah, ketika kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bisa berbakti kepada orang tua. Karena setiap perjalanan, sepanjang jalan yang kau hidupi, yang kau jalani dalam kehidupan, itu salah satunya kita tetap mencari ridho Allah dan ridho kedua orang tua. Jadi karhiyatu anha karimatu fulu mutaflihiyat sa'amfu lam tasyadid. Jadi tidak seberapa kamu mempunyai wawasan dan tidak seberapa tinggi ilmumu dan seberapa banyak derajatmu, gelarmu, ketika kamu tetap merendahkan derajat kedua orang tua, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kamu tetap beriman, kamu tidak pernah berbakti kepada orang tua, seberapa banyak ibadahmu bukan tidak ternilai, tapi setidaknya kamu hanya untuk mendapatkan ibadah sebatas tanggung jawab. Pahalanya kau tidak akan dapat. Jadi keduanya yang kita lakukan adalah taat kita kepada Allah dan bakti kita kepada orang tua. Jadi satu lisan, satu kata kedua orang tua yang salah, itu salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan amanah kepada kita semua. Jadi buruknya kedua orang tua merupakan salah satu hidayah kepada kita, bagaimana kita mengambil pelajaran. Baiknya kedua orang tua merupakan salah satu rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salahnya kita harus tetap berbakti, satu ucapan lisan untuk kedua orang tua dan satu langkah untuk kedua orang tua. Maka setiap langkah kita jalan dalam kehidupan itu adalah hanya untuk semata Allah dan kepada orang tua dan untuk kita semua. Jadi ahli bi'ullah mutafihat rahmatul alamin dahiyakul syamana hidaman wal mu'min. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukmin yang memang musalafa'i halati ijharu kalimat fi akhirat, mendapatkan salah satu keberuntungan yang mulia nanti di suatu akhirat. Hari ajihu kul ajamul muta'adibu mutafadaas. Bukan hanya sekedar sebatas seorang anak, kita semoga menjadi seorang anak yang memang terus menerus menunjang dan mengangkat derajat kedua orang tua. Wal yajah wal ahtasral fal kahim wal ril hatumullah fi rahmatu lan jahali illa walaka tazkiratu wa fi jannatil akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.